Halo sobat belajar. Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai rangkaian elektropneumatik. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Kita akan membahas mengenai rangkaian elektropneumatik yang menggunakan 3 silinder. Nah, tentu saja kalau memakai 3 silinder juga memakai 3 ketup ya. Kita bisa lihat di silinder bagian kiri ini kita anggap saja ya silinder A, di sini silinder B, silinder C, lalu di silinder A ada sensor 1 dan sensor 2, silinder B ada sensor 3 dan sensor 4, silinder C ada sensor 5 dan sensor 6. Nah, di katupnya sendiri ya, di sini ada Y1 dan Y2, ini ada Y3, Y4, Y5, Y6. Untuk komponen lainnya ada supply dan juga ada unidirectional flow control valve. Nah, kita coba simulasikan ya. Gerak dari rangkaian ini yaitu H+, B+, C+, lalu A-, B-, C-. Nah, geraknya akan berulang-ulang ya, sampai kita off-kan akan berhenti pada posisi semulanya. Nah, kita tunggu saja untuk geraknya ya. Nah, di sini kita perhatikan ya di bagian di kelistrikannya ya, di kendalinya ini pada posisi awal relay ataupun solenoid tidak ada yang aktif ya. Ini adalah rangkaian ketika kita mencoba merangkai rangkaian ya. Posisi awalnya kita perhatikan di kendalinya itu jangan ada yang aktif relay ataupun solenoidnya. Nah, kita bedah di bagian kelistrikan di sini. Saya memakai rangkaian pengunci ya di sini ya. Ketika saya on kan akan aktif K1 sehingga jadi pengunci, mengaktifkan K2. Di sini sensor 5 nutup karena posisi awalnya sensor 5-nya aktif. Nah, kita coba aktifkan ya. Nah, kita bisa pause sebentar ya. Jadi ketika K2 ini aktif akan mengaktifkan Y1 sehingga geraknya akan A+. Nah, di sini Y1 aktif, A+. Nah, ketika A+ ini menuju ke sensor 2. Nah, sensor 2 di sini kita bisa lihat nanti ketika akan aktif ya, akan mengaktifkan K3. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, kita pause. Mengaktifkan K3, di sini K3 mengaktifkan apa? Kita mengaktifkan Y3 ini ya. Nah, Y3 ini aktif akan jadi gerak B+ yang menuju ke sensor 4. Nah, kena sensor 4 di sini akan mengaktifkan K4. Kena sensor 4 mengaktifkan K4. Nah, di sini K4 aktif mengaktifkan Y5. Y5 di sini akan aktif sehingga geraknya akan jadi C+ ini ya, menuju ke sensor 6. Nah, sensor 6 ini aktif ya, akan mengaktifkan K5. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Sensor 6 akan mengaktifkan K5 sehingga K5 di sini aktif mengaktifkan Y2. Nah, di sini geraknya sudah mundur ya yang silinder A ya, jadi A-. Di samping itu K5 juga mengaktifkan di bagian sini ya. Gunanya untuk apa nanti saya akan jelaskan di akhir penjelasan ini ya. Jadi intinya ini untuk aktif sehingga aliran listrik bisa masuk sampai sini. Nanti ketika kena sensor 1 akan mengaktifkan K6. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, di sini K6 sudah aktif ya. Jadi ketika K6 aktif mengaktifkan Y4 sehingga gerak dari silinder B akan jadi B-. Nah, ini Y4 aktif menuju ke sensor 3 ya. Nah, ini B- ya, mundur. Kita pause. Nah, di sini ketika mundur kan kena sensor 3 ya. Di sini belum kena ya, jadi ketika nanti kena ya
akan mengenai sensor mengenai relay K7 ya di sini ya. Ketika kena K7 ini aktif, akan mengaktifkan Y6. Nah, Y6 di sini nanti akan menjadikan gerak C-. Nah, seperti itu. Nah, jadi C-. Lalu siklusnya akan berulang-ulang ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas ya mengenai K5 ini tadi beserta K6 juga ya, karena ketika K6 tadi ini aktif ya, berbarengan saat Y4 ini aktif, di bagian sini juga aktif. Seperti halnya di bagian K5, K6 ini juga sama secara fungsinya. Kita coba off-kan dulu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai simulasinya dan kembali ke posisi awalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika posisi awal tidak ada yang aktif ya. Nah, sebenarnya kalau kita misalkan K5 dan K6 nya ini tidak ada ya, K5 K6 nya ini tidak ada, dipastikan nanti aliran listrik akan masuk ke K6 sini ya dan K7 sini ya, karena posisi awal sensor 1 dan sensor 3 ini sudah aktif. Nah, ketika K6 ini sama K7 ini aktif, nah nanti bisa mengakibatkan posisi dari Y solenoid ini, Y mana ini, K6 ini ya, Y4 dan Y6 di sini aktif ya, karena K6 dan K7 aktif, Y4 dan Y6 aktif. Nah, di sini kalau Y4 sama Y6 itu posisinya aktif, nah sebenarnya tidak mempengaruhi dalam gambar posisi awalnya ya. Jadi posisi awalnya tetap seperti ini, namun kita bisa ketahui pada saat kita simulasikan bagian relay dan solenoid akan aktif. Nah, di situ adalah satu kesalahannya. Jadi kita perlu pemutusnya yaitu memakai relay yang sebelumnya. Nah, di sini ada K5, jadi di bagian K6 ini ada pemutusnya dulu. Nah, begitu juga dengan K7 ada pemutusnya yaitu K6 di sini. Nah, seperti itu ya fungsinya. Jadi relay sama solenoidnya tidak aktif pada posisi, ibaratnya mau disimulasikan sebelum di on kan itu harus tidak ada yang aktif di bagian relay dan solenoidnya. Nah, perlu dipahami ya. Jadi rangkaian yang benar itu seperti ini. Nah, kita stop. Nah, seperti itu untuk rangkaian 3 silinder ya. Saya contohkan ini untuk gerak A+, B+, C+, A-, B-, C-. Untuk variasi gerak lainnya kalian bisa coba sendiri merangkai rangkaian kendalinya ya di HP masing-masing, atau merangkai dengan instruksi guru kalian masing-masing sesuai tugas yang diberikan. Nah, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.